Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami ingin berterima kasih kepada Bapak Desrian Effendi, SOS MPM, selaku dosen mata kuliah Manajemen Pengembangan dan Perubahan Organisasi. Kami juga berterima kasih telah diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Perubahan dan Pengembangan PT ASDP Indonesia Ferry, yang beranggotakan saya Dani dengan NIM 21101033 beserta rekan saya Dimas Gilang Ramadan 21101034. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu bab 1 pendahuluan. Perubahan adalah hal yang biasa terjadi dalam sebuah organisasi. Perubahan mengandung makna beralihnya keadaan sebelum menjadi keadaan setelahnya. Perubahan merupakan hal yang cukup sulit dalam perusahaan kecil. Di lain pihak, perusahaan besar yang melakukan perubahan juga membutuhkan kekuatan yang besar. Perubahan dalam organisasi merupakan tindakan beralihnya suatu organisasi dari kondisi yang berlaku saat ini ke kondisi yang akan datang guna meningkatkan efektivitas. Organisasi seringkali terjadi keadaan yang tidak mengalami pertumbuhan, yang disebabkan keengganan manusia untuk mengikuti perubahan di mana perubahan dianggap bisa menyebabkan disequilibrium atau hilangnya keseimbangan moral. Hal ini mengakibatkan penyakit masyarakat atau tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam organisasi, sehingga perlu dilakukan pengembangan organisasi untuk melakukan evaluasi, adaptasi, kaderisasi, dan inovasi. Pengembangan organisasi merupakan proses terencana untuk mengembangkan kemampuan organisasi dalam kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berubah, sehingga dapat mencapai kinerja yang optimal yang dilaksanakan oleh seluruh anggota organisasi. Pengembangan organisasi juga merupakan program yang berusaha meningkatkan efektivitas keorganisasian dengan mengintegrasikan keinginan individu akan pertumbuhan dan perkembangan dengan tujuan keorganisasian. Dalam sistem transportasi nasional terdapat sektor kepelabuhan yang merupakan bagian strategis dari sistem transportasi nasional dan merupakan faktor penting dalam menunjang aktivitas perdagangan. Sektor pelabuhan memerlukan suatu kesatuan yang terintegrasi dalam melayani kebutuhan dari sarana transportasi. Ujung tombak dari pelabuhan tersebut adalah sektor jasa dalam melayani jasa kepelabuhan. Dalam perkembangannya, bahwa PT ASDP Indonesia Ferry selalu mendorong untuk melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintahan di bidang ekonomi dan pembangunan nasional yang pada umumnya atau khususnya di bidang penyelenggaraan usaha, jasa angkutan sungai, danau, dan angkutan penyeberangan, jasa dermaga, jasa kepelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, dan jasa angkutan laut, serta perdagangan dalam negeri, ekspor, dan impor. Selanjutnya, PT SDP Indonesia Ferry telah mengambil kebijakan-kebijakan strategis yang bertujuan untuk menjaga fundamental keuangan yang dapat berakselerasi terhadap bisnis yang mengacu kepada tiga pilar strategi perusahaan, yaitu business expansion, operational excellence, dan foundation. Pembahasan. Yang pertama kita akan membahas mengenai Dianoxa. Berdasarkan ikhtisar keuangan terhadap posisi keuangan konsolidasian pada laporan keuangan konsolidasian PT ASDP Indonesia Ferry untuk tanggal 31 Desember 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember tahun 2022 dalam kaitannya dengan integritas laporan keuangan telah disusun dalam suatu sistem pengendalian internal perusahaan sesuai piagam satuan pengawasan intern dan telah memenuhi kebijakan yang ditetapkan, di mana perusahaan telah mencatat pertumbuhan aset, liabilitas, dan ekuitas pada tahun 2020 masing-masing sebesar 21,77%, 93,52%, dan 8,13% dibandingkan tahun sebelumnya. Laporan keuangan konsolidasian perusahaan disusun dan disajikan sesuai standar akuntansi keuangan atau SAK di Indonesia. Berdasarkan laporan kinerja
konsolidasian ASDP audit sejak Januari hingga Desember 2022 tercatat membukukan pendapatan sebesar 4,381,4 miliar atau 95% dari rencana, yaitu sebesar 4,591,4 miliar, meningkat 23% dibandingkan realisasi tahun lalu yang sebesar 3,550,6 miliar. Pendapatan segmen usaha penyeberangan sebesar 2,846,09 miliar dengan komposisi 77,64% dari segmen penyeberangan komersial dan 22,36% dari segmen penyeberangan perintis. Segmen usaha penyeberangan memperoleh pendapatan sebesar 2,209,75 miliar dari penyeberangan komersial dan 636,34 juta dari penyeberangan perintis. Adapun pendapatan segmen usaha pelabuhan tahun 2020 sebesar 951,61 miliar, meningkat 21% dibandingkan 2021 sebesar 783,86 miliar. Kita akan lanjut, yaitu intervensi PT ASDP Indonesia Ferry. PT ASDP Indonesia Ferry dalam pengambilan keputusan harus dilakukan secara wajar dan transparan dengan memperhatikan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga kepentingan perusahaan dalam jangka panjang. Dalam menjalankan fungsi dan tugas dan tanggung jawabnya dilaksanakan guna menghindari intervensi maupun dominasi oleh pihak lain guna mencegah terjadinya benturan kepentingan atau konflik of interest, sehingga Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya tetap mendahulukan kepentingan perusahaan dengan memperhatikan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Pernyataan ini dibuat secara bertahap setiap tahunnya. Perseroan beroperasi dengan sejumlah keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh ASPD Indonesia Ferry sebagai penyedia jasa penyeberangan di Indonesia. Ada 7. Yang pertama yaitu jaringan rute yang luas. ASDP memiliki jaringan rute penyeberangan yang luas, mencakup banyak pulau di Indonesia. Hal ini memungkinkan mereka untuk memberikan layanan penyeberangan antar pulau yang lengkap dan terintegrasi. Yang kedua, infrastruktur yang kuat. Perusahaan ini memiliki infrastruktur pelabuhan dan armada kapal yang kuat dan modern. Ini memberikan keunggulan dalam hal keandalan, efisiensi, dan kualitas pelayanan. Yang ketiga, kapal-kapal modern dan teknologi canggih. ASDP terus melakukan investasi dalam kapal-kapal baru yang dilengkapi dengan teknologi canggih. Hal ini meningkatkan efisiensi, operasional, dan kenyamanan penumpang. Yang keempat, layanan pelanggan yang profesional. ASDP memberikan perhatian besar terhadap layanan pelanggan dengan menyediakan staf yang terlatih dan ramah. Mereka juga menawarkan fasilitas dan layanan tambahan di pelabuhan dan kapal untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Yang kelima, komitmen terhadap keamanan. Perusahaan ini memiliki komitmen yang kuat terhadap keamanan pelayaran. Standar keselamatan yang ketat diterapkan untuk memastikan keselamatan penumpang dan kapal. Yang keenam, kemitraan dan kolaborasi. ASDP menjalin kemitraan yang erat dengan pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah, lembaga terkait, dan pemangku kepentingan lainnya. Ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan dukungan dalam pengembangan infrastruktur, regulasi, dan promosi pariwisata. Yang ketujuh, komitmen terhadap keberlanjutan. ASDP memiliki komitmen pada keberlanjutan lingkungan dan sosial. Mereka mengimplementasikan praktik-praktik ramah lingkungan dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat lokal di sekitar operasi mereka. Pandemi COVID yang berkepanjangan memukul perekonomian berbagai sektor di tanah air, termasuk industri penyeberangan PT ASDP Indonesia Ferry. Persero optimis tetap bertahan di tengah pandemi dengan terus menghadirkan layanan prima utamanya terhadap sektor logistik yang menjadi penopang kinerja perusahaan. Untuk layanan sektor logistik masih beroperasi normal pada COVID-19 sehingga ASDP tetap melayani secara penuh truk logistik yang membawa barang kebutuhan untuk tetap menjaga pemasokan di daerah tetap stabil. Layanan sektor logistik inilah yang masih menopang produksi penyeberangan ASDP selama pandemi COVID-19. Data mencatat ASDP
melayani 3,23 juta kendaraan logistik pada periode Januari hingga Juli pada tahun 2021 atau naik sekitar 13,3% bila dibandingkan periode sama tahun 2020 sebanyak 2,80 juta kendaraan logistik yang terdiri dari kendaraan golongan 4B, 5B, 6B, 7, dan 8. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Gilang. Setelah saya akan melanjutkan pembahasan materi dari rekan saya Dani. PT ASDP Indonesia Ferry telah melakukan berbagai intervensi untuk melakukan perubahan dan pengembangan dalam berbagai aspek operasional dan layanan. Berikut beberapa di antaranya ada 6. Yang pertama, pengembangan rute baru. Pengembangan rute baru SDP Indonesia Ferry terus mengidentifikasikan potensi dasar pasar baru dan mengembangkan rute baru untuk meningkatkan konektivitas antar pulau. Dengan menambah rute-rute baru, mereka membuka peluang baru untuk pertumbuhan bisnis dan meningkatkan aksesibilitas antar daerah di Indonesia. Yang kedua, modernisasi armada. Perusahaan ini telah melakukan investasi besar dalam modernisasi armada mereka dengan memperkenalkan kapal-kapal baru yang lebih efisien, aman, dan ramah lingkungan. Kapal-kapal baru ini dilengkapi dengan teknologi modern untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi operasional. Yang ketiga, ada penggunaan teknologi. ASDP Indonesia Ferry memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan layanan kepada pelanggan. Mereka mungkin telah mengimplementasikan sistem pemesan tiket online, sistem manajemen armada berbasis teknologi, dan solusi-solusi lainnya untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan mengoptimalkan proses bisnis mereka. Yang keempat, ada peningkatan layanan pelanggan. Perusahaan ini juga fokus pada peningkatan layanan pelanggan dengan menyediakan berbagai fasilitas dan layanan tambahan di pelabuhan dan kapal. Hal ini bisa termasuk fasilitas terminal yang nyaman, pelayanan pelanggan yang responsif, dan berbagai inisiatif lainnya untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kelima ada pengembangan SDM. ASDP Indonesia Ferry mungkin juga telah melakukan investasi dalam pengembangan sumber daya manusia mereka melalui pelatihan dan pengembangan karyawan. Hal ini penting untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan karyawan dalam memberikan layanan yang berkualitas kepada pelanggan. Dan yang terakhir ada kemitraan dan kolaborasi. Perusahaan ini mungkin juga telah menjalin kemitraan dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, lembaga swasta, dan masyarakat lokal untuk mendukung pengembangan infrastruktur, layanan, dan promosi pariwisata di daerah-daerah yang dilayani. Intervensi ini merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk guna melakukan perubahan dan pengembangan yang berkelanjutan, guna memenuhi tuntutan pasar dan memperkuat posisi mereka sebagai penyedia layanan transportasi laut terkemuka di Indonesia. Baiklah, kita akan lanjut ke analisis intervensi PT ASDP Indonesia Ferry. Keberadaan dari pertumbuhan dan pengembangan PT ASDP Indonesia Ferry sebagai BUMN yang bergerak dalam bisnis jasa penyeberangan dan pelabuhan terintegrasi dan tujuan wisata waterfront. ASDP menjalankan armada ferry sebanyak lebih dari 222 unit kapal yang melayani 307 lintasan dan 36 pelabuhan di seluruh Indonesia dan mengembangkan bisnis lainnya terkait dengan pengembangan kawasan pelabuhan. Dalam rangka mengkokohkan landasan pertumbuhan berkelanjutan, manajemen ASDP terus berkomitmen untuk menekan agenda transformasi, melakukan akselerasi dan penggunaan bisnis perusahaan dengan penerapan bisnis model yang memperkuat pertumbuhan anorganik dan juga pelaksanaan kerjasama strategis dengan pihak eksternal, di antaranya dengan pembangunan kawasan wisata terintegrasi Bakauheni, Harbor City, pengoperasian pelabuhan, dan juga kolaborasi bisnis lainnya. Langkah ASDP mengakuisisi perusahaan feri swasta merupakan inisiatif strategis bagi bagian dari rencana jangka panjang perusahaan tahun 2020 hingga 2024, khususnya dalam pengembangan jasa manajemen dan operator kapal feri yang akseleratif, khususnya dalam penambahan armada serta mendorong pertumbuhan perusahaan yang agresif dalam menuju rangka
IPO. Implementasi digitalisasi terhadap pengembangan infrastruktur dan membangun SDM yang unggul menjadi modal kuat SDP untuk terus berlayar, tumbuh, dan berkembang. Salah satu cara adaptasi dalam respon perubahan yang ada yaitu dengan melakukan inovasi. Selain melakukan inovasi, PS ASDP Indonesia Ferry juga berkolaborasi dengan berbagai stakeholder dalam mengembangkan ide-ide sehingga menjadi inovasi yang tepat guna sesuai kebutuhan pasar saat ini. Komitmen untuk terus tumbuh dan berguna maju diiringi dengan kemampuan, adapun melalui nilai ekonomi, nilai sosial, dan nilai lingkungan secara berkelanjutan. Hal ini menjadikan setiap bagian dalam perusahaan mampu bersinergi dan bertumbuh sesuai dengan visi misi perusahaan. Untuk masa depannya, PT ASDP Indonesia Ferry dapat melakukan beberapa langkah strategis untuk memperkuat posisinya sebagai penyedia jasa penyeberangan terbuka di Indonesia. Berikut beberapa hal yang dipertimbangkan. Yang pertama, ada inovasi layanan. Yang kedua, pengembangan rute baru. Yang ketiga, investasi dalam keberlanjutan. Yang keempat, kemitraan strategis. Yang kelima, respon terhadap perubahan pasar. Yang keenam, pengembangan SDM. Dan yang terakhir, peningkatan keterlibatan pelanggan. Selain langkah-langkah yang telah disebutkan sebelumnya, berikut ada beberapa langkah tambahan yang dapat dilakukan oleh PT ASDP Indonesia Ferry dalam perubahan pengembangan. Yang pertama ada penyediaan layanan digital yang lebih komprehensif. Yang kedua, peningkatan ketersediaan informasi. Yang ketiga, diversifikasi layanan dan pendapatan. Yang keempat, optimasi pengelolaan armada. Yang kelima, penguatan manajemen risiko. Yang keenam, penggunaan analitik data. Dan yang terakhir, peningkatan kesadaran lingkungan. Keberhasilan dalam mengelola perubahan organisasi dapat dicapai apabila mengarah pada pengembangan dan peningkatan kemampuan dalam menghadapi tantangan dan peluang yang timbul. ASDP menjalankan armada ferry sebanyak lebih dari 226 unit kapal yang melayani 307 lintasan dan 36 pelabuhan di seluruh Indonesia dan mengembangkan bisnis lainnya terkait dengan pengembangan kawasan pelabuhan. ASDP menjalankan armada ferry sebanyak lebih dari 210 unit kapal yang melayani 307 lintasan dan 36 pelabuhan di seluruh Indonesia dan mengembangkan bisnis lainnya terkait dengan pengembangan kawasan pelabuhan. Manajemen SDP terus berkomitmen untuk melanjutkan agenda transformasi, melakukan akselerasi dan penguatan bisnis perusahaan, melakukan pengembangan infrastruktur, dan membangun SDM yang unggul. Penerapan standar keselamatan yang tinggi, tata kelola perusahaan yang baik, dan transformasi bisnis secara berkelanjutan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Kepada moderator dipersilakan. Oke, baiklah. Terima kasih kepada rekan saya, Dimas Gilang, yang telah membantu saya menjelaskan mengenai materi yang kami presentasikan pada hari ini. Jika ada salah kata atau salah penulisan, mohon dimaafkan. Kami tutup presentasi ini. Sekian dan terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua.